Salam sehat dan bahagia. Selamat datang di Women Talk Indonesia. Terima kasih Anda sudah mampir ke channel ini. Bersama saya, Nining. Kali ini kita mau bahas tentang menentukan kriteria calon pasangan. Oke, buat Anda yang sedang mencari jodoh atau yang sedang pendekatan, simak video ini sampai selesai. Oke, Sobat Women Talk Indonesia, ini kita mau membahas bagaimana menentukan kriteria calon pasangan. Kenapa sih calon pasangan itu harus kita tentukan kriterianya? Tentu saja karena ini sangat penting untuk masa depan Anda semuanya. Jadi harus punya kriteria-kriteria tertentu yang tentunya itu bisa kita dapat. Tentunya bisa kita tentukan mau memiliki pasangan yang seperti apa. Oke, ada 4 pertimbangan untuk menentukan kriteria calon pasangan. Yang pertama adalah mempertimbangkan aspek fisik, yang kedua mempertimbangkan aspek keturunan, yang ketiga mempertimbangkan aspek materi, dan yang terakhir mempertimbangkan aspek perilaku. Mari kita bahas satu persatu. Menentukan kriteria calon pasangan yang pertama dengan mempertimbangkan aspek fisik. Paras dan wajah itu menjadi pertimbangan yang sangat manusiawi untuk mempertimbangkan, untuk menentukan calon pasangan. Kita pasti akan melihat dari wajahnya, postur tubuhnya, warna kulit dan sebagainya yang setidaknya sama seperti kita atau seperti yang Anda inginkan. Untuk kriteria fisik ini sangat relatif dan bersifat sementara saja. Kemudian yang kedua adalah mempertimbangkan aspek keturunan. Aspek lain yang sering menjadi pertimbangan adalah aspek sosial, yaitu mempertimbangkan faktor keturunan pasangan. Ada 2 hal yang perlu dipertimbangkan dalam hal ini. Yang pertama, kemampuan reproduksi calon pasangan. Hal ini perlu menjadi pertimbangan karena dorongan untuk memperoleh keturunan yang berkualitas. Ketika kita berkeluarga, memiliki pasangan, pasti yang diinginkan adalah keturunan, sehingga hal ini penting untuk dipertimbangkan. Yang kedua, faktor latar belakang keturunan. Dalam konteks budaya Jawa, aspek ini biasa disebut dengan bibit, yaitu hendak memilih pasangan hidupnya melihat dari faktor keturunan. Faktor keturunan tentu saja bukan harga mati, bahwa aspek keturunan itu sering menjadi salah satu pertimbangan. Sekali lagi, jika aspek keturunan menjadi salah satu pertimbangan, maka bukan pada status sosialnya yang utama, tetapi pada tradisi dalam keluarga serta pula pendidikan dalam keluarga yang akan banyak mempengaruhi, yang akan banyak membentuk karakter dan watak calon pasangan. Kemudian aspek yang ketiga, mempertimbangkan aspek materi. Kenyataan di masyarakat, seringkali aspek materi menjadi salah satu pertimbangan untuk menentukan calon pasangan. Dalam tradisi masyarakat Jawa dikenal dengan istilah bebet, yaitu syarat yang mempertimbangkan harta benda dengan memilih orang yang memiliki banyak harta dan bersedia memberi dana kepada fakir miskin dan mereka yang berkekurangan. Jadi bukan sekedar yang berharta, tetapi juga mereka yang mudah berbagi dengan sesama. Kriteria materi ini tentu bukanlah yang utama untuk menentukan calon pasangan. Materi itu bersifat tentatif dan sementara. Sebuah keluarga yang mengawali dengan serba kekurangan dapat berubah menjadi keluarga yang berkecukupan. Demikian pula sebaiknya, sebuah keluarga yang pada mulanya berkemewahan dapat tiba-tiba berkekurangan. Yang penting ketika sebuah keluarga itu sudah terjalin, hubungan yang baik untuk mau bekerja sama itu penting dilakukan selama kehidupan selanjutnya. Kemudian aspek yang keempat yaitu mempertimbangkan aspek perilaku. Kriteria utama yang semestinya menjadi pertimbangan dalam menentukan calon pasangan adalah aspek perilaku, akhlak, tindak tanduk, budi pekerti. Pribadi yang baik, dari agamanya yang baik, memenuhi aturan agama, memiliki perilaku yang baik,
itu justru yang menjadi pilihan utama. Ada beberapa catatan dalam hal ini untuk memilih calon pasangan. Yang pertama, memilih calon pasangan dengan agama yang sama. Memilih pasangan yang seagama akan mengokohkan fondasi hidup berumah tangga. Keyakinan yang sama akan menguatkan pilihan nilai yang akan ditegakkan dalam keluarga. Kemudian yang kedua, kesediaan untuk menjalankan agama dan unggah-ungguh dalam kehidupan sehari-hari, baik di keluarga maupun di masyarakat. Kemudian bertindak tanduk atau memiliki budi yang luhur. Itu sangat utama. Kemudian yang keempat, pasangan suami istri bersedia untuk terus berubah menjadi lebih baik, sehingga hidupnya akan menjadi semakin sempurna. Jadi dalam konteks ini tidak semata-mata memilih mereka yang mengerti agama, tetapi juga yang bersedia berubah dan mengikuti ajaran agama, sehingga kehidupannya menjadi semakin baik. Ketika Anda sudah menentukan kriteria-kriteria itu, maka pada saat harus mengambil keputusan untuk menikah, maka ada beberapa hal yang perlu dilakukan. Yang pertama adalah mengenal lebih jauh calon pasangan. Mengenali calon pasangan tidak hanya pada hal-hal yang bersifat fisik. Pengenalan sedapat mungkin dilakukan secara utuh, seperti bagaimana pandangan dia tentang kehidupan, peran, tugas, kewajiban sebagai manusia, visi keluarga yang diinginkan, selera dan kesukaan, dan sebagainya. Kemudian yang kedua, meminta pertimbangan pihak yang terpercaya. Meminta pertimbangan orang-orang baik dan terpercaya sebaiknya dilakukan, tidak saja karena dengan meminta pertimbangan dari orang terpercaya menjadi sudut pandang kita menjadi lebih luas. Kadangkala cara ini juga menambah pengetahuan seseorang dalam mengelola keluarga. Oleh karena itu, pertimbangan pihak terpercaya ini sangat diperlukan agar seseorang tidak hanya terjebak pada rasa cinta ketika menentukan pasangan, tetapi juga mempertimbangkan hal-hal lain yang kadang lebih mendasar. Kemudian yang ketiga, ini sangat penting sekali, meminta persetujuan orang tua. Yang paling utama tentu saja meminta pertimbangan dan persetujuan kepada orang tua. Dalam hal ini, seseorang yang akan berkomunikasi kepada orang tua untuk meminta persetujuan menikah semestinya memperhatikan prinsip tata krama, unggah-ungguh, dan tidak cenderung memaksakan kehendak. Kemudian yang keempat, berkenalan dengan calon mertua. Berkenalan dengan calon mertua ini diperlukan untuk saling menjaga kepercayaan, tentu dalam batas tertentu, dengan tetap menjaga tata krama pergaulan. Selain itu, perkenalan dengan calon mertua diharapkan akan menghilangkan segala praduga yang mungkin dapat muncul. Ada dua hal yang layak diperhatikan saat seseorang hendak berkenalan dengan calon mertua. Yang pertama, mencari informasi dan data mengenai orang tua calon. Data yang akurat akan menentukan pilihan bahasa, sikap, dan topik pembicaraan yang tepat untuk membuka komunikasi dengan calon mertua, termasuk tentunya adat istiadat setempat seperti model sopan santun yang menjadi kebiasaan masyarakat. Kemudian mempertimbangkan pembicaraan saat berkenalan. Hal ini terkait dengan pilihan bahasa dan topik pembicaraan yang pas saat berkenalan. Yang terakhir yaitu mengambil keputusan yang terbaik. Jika seseorang telah merasa mampu dan siap dengan sejumlah tahap-tahap yang terbahas sebelumnya telah terpenuhi, maka semestinya memutuskan untuk melangsungkan pernikahan. Itu tadi beberapa hal yang kita bicarakan, bagaimana menentukan kriteria calon pasangan dan apa yang harus Anda lakukan ketika hendak memutuskan untuk menikah. Terima kasih telah menonton video ini sampai selesai. Sampai jumpa di video selanjutnya.